Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah bersama kami Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selain Ustadz Ngatawi Al-Zastro, pemirsa juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber. Kami manggilnya Mbak Ati. Assalamualaikum Mbak Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Ati sudah hadir bersama kami Ya, di makasih. studio. Dan Pak Ustadz, Ya. nanti kita akan mendengarkan Mbak Ati punya permasalahan soal hidupnya ini selama ini. Siap Mas Farid. Nah, ya. Jadi langsung aja Mbak Ati punya permasalahan hidup seperti apa sehingga Mbak Ati datang ke Tawakal. Jadi Mas Farid, saya udah merasa gagal di hidup saya ini karena kebodohan saya sendiri. Gitu. Apa yang Mbak Ati merasa bodoh itu seperti apa? Jadi sejak saya menikah yang kedua, harta warisan yang suami saya pertama wariskan itu saya berikan ke dia untuk modal usaha. Dan habis itu semuanya di dia. Habis sama dia. Iya. Oke, sebelumnya suami pertama Mbak Ati kemana? Sudah meninggal karena sakit. Karena sakit ya. Turut berduka cita berarti ya. Iya. Kemudian setelah meninggal semua harta warisannya jatuh ke Mbak Ati. Iya, saya dan anak saya punya putri satu. Oke. Lalu kemudian alasannya apa? Kenapa Mbak Ati ngasih semua hartanya ke suami keduanya? Itulah tadi saya bilang, Mas Farid, saya bodoh. Saking sayangnya saya ke beliau itu pengangguran. Dan butuh modal untuk usaha. Dan itu karena sayang saya limpahkan semua harta yang diwariskan ke beliau, ke suami yang kedua. Dan lebih bodoh lagi, di semua usaha yang harus dia buka itu, yang harus dia jalani atas nama dia sendiri. Dan setelah dia berhasil, dia malah selingkuh. Ya Allah, dia malah selingkuh. Oke, sebelum saya tanya soal perselingkuhannya dia nih, Pak Ustadz, untuk bagi si suami keduanya nih Pak Ustadz, dia sebenarnya punya hak nggak sih atas harta dari Mbak Ati ini sendiri? Sebetulnya dalam hal waris itu jelas ya, yang punya hak waris itu antara lain anak, suami, gitu ya, aman dan lain sebagainya. Kalau suami atau istri yang baru pelanggannya, dia tidak punya hak waris. Jadi ketika ibu suami yang pertama meninggal, sebetulnya hak atau pewaris utama ya, di samping yang jalur samping atau ke atas, pewaris utamanya itu adalah istri dan anak ini. Nah, anak ini waktu bapaknya meninggal masih dalam suasana yatim apa sudah gede, Bu? Ketika Umur 2 tahun. 2 tahun berarti masih anak yatim ini. Berarti ini adalah harta peninggalan orang tua untuk anak yatim sebagai pewaris, salah satu pewaris dari orang tua ini. Artinya apa? Berarti suami ini termasuk, kalau saya pahami, orang yang memakan harta anak yatim. Padahal kalau di Islam, Mas Faris ya, salah satu sebelum ayat fangkikum atau balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, itu sebelumnya kan disebutkan kalau Anda khawatir ada janda-janda yang terlantar, anak-anak yatim yang tidak terurus dan kamu punya keinginan untuk mengurus anak yatim itu, maka kamu boleh mengawini perempuan itu 1, 2 atau 3 itu sebetulnya kaitannya seperti itu. Nah, sebetulnya suami ibu, mohon maaf ya Bu ya, ketika suami ibu meninggal terus kawin yang kedua, ini sebetulnya mestinya mempunyai niat mulia untuk menolong ibu dan untuk merawat anak yatim, karena ibu kebetulan seorang janda dan ada anak yatim di situ. Jadi mestinya ini niat luhur untuk membina anak yatim, untuk mengasuh anak yatim yang kebetulan ibunya janda sekaligus menolong ibunya. Itu mestinya seperti itu. Tapi justru malah memanfaatkan. Tapi ini justru memanfaatkan, dan itu Masya Allah Mas Farid. Kalau di dalam Islam itu dosa yang sangat besar karena dia sudah mengambil hak anak yatim
untuk dimakan, untuk diambil di luar ketentuan, di luar kewajaran yang menjadi tanggung jawab dia. Oke, Pak Ustadz, lalu dalam Islam sendiri bagaimana yang mengatur uang nih antara istri dengan suami, kepemilikan uang nih Pak Ustadz? Sebetulnya tidak secara spesifik diatur. Ya. Ya. Cuma kalau ini sudah urusan bisnis, urusan transaksi, itu Islam mengajarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 itu. Yang antara lain disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza tatayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubhu. Ketika hai orang-orang yang beriman, ketika kamu melakukan transaksi dalam waktu tertentu, entah itu jual beli, entah itu bisnis, entah itu apapun ya, maka sebaiknya itu ditulis, dinotariskan supaya dari awalnya clear, gitu loh. Ini untuk menjembatani dispute atau ketika terjadi sesuatu konflik. Lalu kalau bagaimana dengan ada istilah ini Pak Ustadz, ketika buat perempuannya adalah uangku uangku, uangmu uangku. Ya. Nah itu juga ada. Iya, karena sebetulnya itu di dalam Islam perempuan ini kan menjadi tanggung jawab laki-laki. Ya. Itulah yang menyebabkan laki-laki punya hak 2 dibanding 1. Karena dia sebetulnya punya otoritas untuk memanage ini. Misalnya bahkan ini kan dikiaskan dari uang mahar misalnya. Uang mahar itu kan hartanya perempuan, hartanya istri sepenuhnya. Ya sudah, itu sebetulnya hak istri sepenuhnya, gitu loh. Nah, ini dikiaskan kepada hal-hal yang lain. Jadi mestinya ibu, tapi ibu ini kan tadi udah terlalu baik sama suami ya. Ini kasus-kasus seperti inilah ya Mas Faris yang menyebabkan adanya kontrak sebelum nikah tentang harta. Ya, bahwa harta sebelum saya nikah itu ini ABCDE. In case nanti ada dispute ini jadi saya tidak termasuk harta gono gini yang nanti dibagi ketika ada sesuatu, gitu loh. Inilah Islam mengajarkan idza tatayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubhu. Hendaknya dikelirkan, dituliskan. Baik Pak Ustadz, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Mbak Ati bilang bahwa suaminya selingkuh ya. Tahu dari mana suaminya selingkuh? Jadi malam itu di saat kita sudah di kamar, kebetulan suami lagi ke ruang depan, handphonenya itu bunyi. Udah sekali saya nggak ngangkat, kedua kali nggak angkat, bunyi lagi, ketiga kali pas saya mau ngangkat mati. Siapa yang telepon malam-malam gini? Kok mati sih? Mas Rifat kemana ya? Jam berapa sih ini? Astagfirullah. Ini kan Mas Rifat. Ini foto pernikahan sama cewek mana? Siapa dia? Ati, ngapain kamu megang HP saya? Ini apa, Mas? Ini apa? Sini, kembalikan HP saya. Ya Allah, kamu nikah lagi, Mas? Apaan sih kamu? Malam-malam bikin ribut aja kamu. Jujur, Mas. Kamu nikah lagi. Berisik aja kamu. Kamu tuh salah lihat. Lagi kan, ngapain sih kamu? Ngecek-ngecek HP saya segala. Mas, aku ini istri kamu, Mas. Apa-apaan ini, Mas? Hah? Berisik aja kamu. Mendingan aku tidur luar. Ya Allah. Apa Mas Rifat nikah lagi? Sebelum menikah dengan suami kedua, status suami kedua, Duda. Mbak tahu, Duda. Duda anak 3. Duda anak 3. Ada nggak kemungkinan mungkin itu adalah foto istrinya yang lama? Saya sebelum menikah dengan dia, saya sudah cari tahu dulu. Bahkan saya kenalan dengan keluarga istrinya. Artinya silaturahmi walaupun nanti dari keluarga istri dia sudah menikah lagi, kita tetap jalin karena mereka punya anak. Ya. Itu maksud saya. Jadi kalau bilang dari istri pertama nggak mungkin. Artinya karena wanita itu bukan istri pertamanya.
Oke. Nah setelah menikah itu saya mau tanya, Mbak Ati tinggal di mana? Sendiri rumah. atau sama mertua? Saya tinggal di rumah suami yang kedua. Di rumah suami yang kedua. Iya. Tahu nggak sifat aslinya seperti apa sebelum menikah? Kalau sebelum menikah sih baik. Baik, tanggung jawab. Cuman memang ada pengeluhan dari beliau bahasanya keadaan dia yang lagi jatuh, butuh support. Nah, disitulah saya tadi bilang Semua hartanya kasih ke kebodohan dia, saya percayakan Mas ke dia. Farid. Iya. Situ saya bilang kebodohan saya. Saking saya sayang, mungkin karena saya sudah menjanda lama. Dan timbul rasa cinta, saya sudah tidak berpikir lagi. Tapi kalau ya menurut saya itu bukan sebuah kebodohan sih, Mbak, karena itu sebuah kepercayaan aja. Percaya begitu cintanya, begitu sayangnya memberikan semua gitu. Mungkin ini sudah menjadi sebuah cobaan buat Mbak Ati pada saat itu ya. Nah, sebelum saya tanya lagi, pada saat dia berhasil, kemudian dia selingkuh, apakah dia masih kasih nafkah? Enggak lagi. Sudah tidak lagi. Pak Ustadz. Sejak peristiwa itu udah enggak lagi. Ini paling sering terjadi Pak Ustadz, ketika suaminya terpuruk, kemudian akhirnya berhasil, kemudian setelah berhasil, dia lupa nih dengan istri pertamanya, bahkan dia lebih condong ke selingkuhan atau istri keduanya nih Pak Ustadz. Ya. Ibu, saya ikut prihatin terhadap kasus yang menimpa Ibu. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ujian hidup Ibu menghadapi kenyataan. Kalau Ibu sabar, Ibu tawakal sambil mohon doa kepada Allah, mudah-mudahan kesabaran Ibu, keikhlasan Ibu menerima semuanya itu pada ujungnya akan mendapat balasan dari Allah. Amin ya Allah. Dan ini menjadi cermin bagi kita semua, Mas Farid ya, bahwa cinta yang berlebihan, cinta yang membutakan, itu ternyata bisa berakibat tidak baik di kemudian hari. Sampai ibu ini karena saking cintanya kepada suami, sudah lama menjanda, tiba-tiba mendapat perhatian, mendapat suami, sampai akhirnya khilaf. Jadi ibu bukan ini kebodohan, mungkin kekhilafan lebih tepatnya ya ibu ya, kekhilafan ibu sehingga menyerahkan segala-galanya, menyerahkan semuanya kepada orang yang dicintai dengan penuh percaya. Jadi ini saya prihatin karena di sini sebetulnya Mas Farid ada hak anak yatim itu sebetulnya. Nah, dulu kalau ibu mungkin sebelum itu ada konsultan atau ada teman curhat atau ada teman yang diajak ngobrol atau ustadz yang biasa diajak diskusi, mungkin kejadiannya tidak seperti ini karena di dalamnya ini ada hak anak yatim yang mestinya harus dikelola dulu, harus diberikan dulu gitu ya. Nah, tapi ini ya sudahlah, ini sudah terlanjur, semuanya sudah terjadi ya. Ibu memang layak menyesali, tapi jangan larut hanyut dan larut dalam penyesalan. Ini dijadikan bahan muhasabah, sebaiknya kita berpikir ke depan karena ibu juga harus hidup dengan anak, hidup dengan suami. Saya tidak tahu hubungan berikutnya ini kayak apa, ya sejauh mana. Dan yang ibu inginkan bagaimana, apakah ingin terus dengan suami ini dalam suasana seperti itu atau bagaimana. Gitu. Pak Ustadz, seberapa besar sih bagi orang yang mengambil hak anak yatim? Wah, luar biasa Mas. Ini disebutkan dalam beberapa ayat dan itu peringatannya sangat keras. Satu surat Al-Ma'un misalnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama, orang yang menyia-nyiakan anak yatim, menyia-nyiakan doang, enggak sampai mengambil hartanya ini ya. Itu aja sudah dianggap orang yang mendustakan agama. Itu. Di surat yang lain juga disebutkan wala taqrabu amwalal yatimi illa billati ahsan. Mendekati harta anak yatim aja tidak boleh, kecuali jika itu akan ditata, akan diatur untuk kebaikan anak yatim itu sendiri sampai dia dewasa. Di ayat yang lain disebutkan bahwa orang yang makan harta anak yatim itu perutnya akan berisi api neraka dan dia akan menjadi bagian dari neraka itu selamanya karena ada harta anak yatim yang dimakan tanpa hak
Kalau maksudnya begini, di Islam itu boleh Anda memakan harta anak yatim itu sekedarnya dalam rangka untuk mengembangkan atau menata atau memanage harta itu. Misalnya Mas Farid ada berapa anak yatim, dia punya harta dikelola. Itu sebagian boleh dimakan sewajarnya hanya untuk istilahnya biaya pengelolaan atau apa itu boleh. Sama halnya dengan badan amil zakat ya. Itu jadi posisi amil lah kira-kira seperti itu, sehingga dia punya hak untuk mengambil itu secara tidak berlebihan sesuai. Jadi ini masya Allah Bu.